Kenapa kakak? Enggak, itu Guys, ini kalau kayak gini tuh topiknya itu kok ngeri banget ya. kok ngeri? Ngerinya di mana? Iya, Yesus Raja Seks. Ya Apa udah enggak kita bahas. kasihan itu orang tuamu nyekolahin kamu tinggi-tinggi buat menghina imannya orang. Kok menghina? Sejak kapan saya menghina? Ya itu kata-katanya masa kamu nggak bisa Emang saya menghina? membedakan sih Itu Yesus pujian Raja loh. Seks. Coba Gimana aku sih? tanya, dia raja di atas segala Percuma raja dong, nggak? makanya sekolahnya kamu jangan PAUD. Ya udah saya tanya, dia raja di atas segala raja nggak? Enggak, kau tengok dulu kata-katanya itu. Oh Itu semacam enggak. hina. Ya udah kalau gitu cabut gelar Gini loh, Bukanlah. Mas Giba, ya kan? Ini kan Kau pertanyaan. disekolahkan sama orang tuamu tinggi-tinggi. Apa sih? Kasihan loh orang tuamu. Makanya aku pinter. Gitu. Oke ya, Makanya aku salam pinter, sehat ya karena aku Mas sekolah. Giba. Allahu Akbar. Loh, kenapa kasihan sama mamaku? Mamaku nyekolahin aku pinter kok. Kenapa sih? Kenapa sih kamu begitu? Kamu pilih yang mana? Raja di atas segala raja. Kamu pilih yang mana? Raja di atas segala raja. Ya, Bang Gebi ini muslim atau non muslim ya, brother? Kristen saya. Oh, Kristen. Salam kenal sama saya Uniriva, seorang pendialektika lintas iman, di mana saya biasa membuka komal untuk mengizinkan saudara-saudara saya yang non-muslim, terkhusus di kalangan Kristen itu untuk bertanya tentang agama saya. Kalau Anda adalah Kristen yang awam, boleh Ini bertanya saya mau tentang agama bertanya. saya. Bentar dulu, saya ngomong dulu dong. Sabar, nak. Iya. Nah, kalau Anda adalah seorang umat Kristen yang awam tentang agama Anda, sebagai bentuk saya menghargai kalian sebagai manusia, tidak mau mempermalukan kalian, saya tidak mau bertanya-tanya tentang agama kalian di sini. Kenapa? Karena kalau kalian awam gimana mau ngejelasin? Ya kan, nanti kalian malu lagi ditonton oleh banyak orang, kan kasihan. Tapi kalau kalian mengaku sebagai orang Kristen yang berilmu, sabar dulu dong Bang, saya belum selesai loh. Bang, setidaknya kalau bertamu kan tahu rumah orang tuh rumah apa. Apakah ini rumah makan atau rumah makan sederhana atau rumah makan bundu kandung. Kenapa sih Bang bertamu ke tempat saya tuh harus saya ngikutin kalian? Ini room saya loh, kok saya dijajah sih Bang? Kalau kalian adalah orang Kristen yang berilmu, ya kalau Abang nggak sabar ya Abang kan nggak dipaksa ke sini kan? Emang Abang saya undang ke sini kan? Nggak, Abang yang naik ke sini kan? Saya Bang, kalau hanya bertamu tuh tanya, yang sopan. Ya belum Enggak, saya selesai, sopan. saya belum selesai ngomong. Tadi- Abang sopan, tapi saya tadi- lebih sopan lagi. Saya kan ngasih tahu les saya tuh untuk apa. Kenapa sih Bang kok nggak sabaran sih menghadapi saya? Saya ini wanita lemah lembut yang luar biasa yang tidak pernah membantah perkataan-perkataan yang benar loh Bang. Kenapa sih harus begitu? Santailah. dengar dari kalimatnya itu bagus, cuman gini loh Bang, Mbak, tadi saya sudah Abang, kok saya dipanggil Abang sih? Saya ini perempuan Bang, pewong Bang, bukan lanang. Makanya Mbak. Udah manis, cantik. Makasih. Manis Makasih. Nggak ini. cantik enggak saya nggak cantik. Saya nggak Sebutnya cantik Bang, itu- saya tersakiti kalau Abang bilang saya cantik. Ya, apalagi? Di sini judulnya ini kok seks ini loh Mbak. Suka ya gitu ya. Itu tema. Bukan suka lah, Abang nggak suka seks memang. Abang nggak suka. Abang nggak normal berarti. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Ya jangan Ya, ajak-ajak normal. saya ngajak normal. Ya udah, Abang suka nggak seks? Cuman maksudnya kalau bahas itu janganlah seks gini lah. Nggak enak Lah nggak apa-apa lah, ini kan temanya Edis. Edis kan membahas tentang raja seks, maka saya melanjutkan tema Edis. Saya bertanya kepada Abang, Edis mengatakan Nabi saya raja seks. Abang sepakat nggak dengan Edis? Jujur loh Bang, nggak usah basa-basi depan saya Bang. Saya nggak suka orang yang sok-sok baik tapi sebenarnya dajal. Nggak perlu saya gitu-gitu. Saya mau tanya sama Abang, Edis bilang Nabi saya itu raja seks. Sekarang gini ya. Manis, dengar baik-baik ya. Ih, Kan bilang manis gue. Itu kan Dedis ya toh. Itu kan Dedis. Mungkin saja dia Iya. ada ayatnya, buktiannya gitu. Kok jangan mungkin saja Bang. Jadi- Abang giliran Edis ngebahas itu, Abang nggak datang ke komedi. Abang pernah nggak datang ke tempat Edis mempertanyakan ayatnya? Soalnya gini ya. Yang setahu kita biasakan dengar, ada viral juga. Ada yang ceritanya Apa itu? itu kan di surga sana nanti kan seks gitu. Lah emang iya ada seks kan, nanti kalau di surga burung nggak ketinggalan di dunia. Emang Abang di surga Abang burung Abang bawa nggak? Kau tahu
jumawa dia. Waduh. Emang nanti kalau abang di surganya abang, burung abang ketinggalan di bumi. Kok sampai 72 itu loh mbak, tidak kuat gitu. Iya, di Kristen 100 lagi. Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan diganti 100 kali lipat. Bacalah Matius 19:29. Sudah saya baca, itu ayat bukan untuk Yo. itu mbak. Loh, itu untuk di surga atau untuk di dunia dikasih 100 kali lipat? Itu orangnya otaknya itu kalau pikiran seks akhirnya larinya ke situ. Padahal Oh, konteksnya bukan pikiran untuk itu. seks. Saya tanya, Matius 19:29 itu istri untuk kapan? Untuk di surga atau untuk di dunia? Ada. Maksud Tuhan Yesus itu Yaudah, kalau kita coba mau baca. Baca Matius 19:29 dulu. Ya, apa Sudah saya bunyinya? baca. Apa bunyinya? Bunyinya gimana? Sudah. Jadi gini, Bunyi. Maksud Ini kalau supaya- orang Kristen ngaku-ngaku sudah baca tapi nggak bisa menjelaskan begini, ini berarti Anda ngatur saya. Anda orang yang sok tahu lalu memaksa saya untuk ikuti pandangan Anda. Anda menjajah jelas. saya di sini. saya mau Saya minta jelaskan malah baca dulu. Gimana Anda Saya mau mau jelasin jelaskan. Anda nggak baca? mau Baca jelaskan Matius ya. 19:29 dulu. Enak saja saya diatur-atur sama orang ini. Anda bukan Islam kok ngatur-ngatur saya. Saya mau Masuk koma saya jelaskan. malah menjajah. Jelasin. Kan Mbak yang angkat ayat saya. Jadi saya mau jelaskan ini. Ayat itu Iya, maksudnya baca dulu. kita mau melayani Tuhan, tinggalkan semua, termasuk istri dan seterusnya. Bukan dijanji untuk mau dapatkan 100 istri. Wah, Jangan tipu saya. Jangan kau berani tipu saya. Saya paling nggak suka dengan penipu loh. Domba penipu dalam nama agama. Saya kalau depan saya orang jujur saya terima, tapi kalau penipu di depan saya mau laki-laki mau perempuan saya nggak terima. Kamu baca, saya makanya saya bilang kamu suruh baca. Kamu saya suruh baca, kamu nggak berani baca. Saya bacakan buat kamu nih. Dengarkan Udah, baik-baik kitab sucimu. Saya baca sudah. Kenapa kamu jijik kamu dengarkan kitabmu? Kenapa saya tidak boleh membacakan kitabmu kepadamu biar kamu dampak di sini menipu saya? Saya paling tidak suka ditipui orang loh. Saya di sini ingin membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Kamu baca baik-baik kitabmu, jangan kamu tipu saya. Janji Tuhan itu adalah bukan itu. Oke, saya bukan tanya itu. sama kamu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, dan kata istri di sini dihilangkan, sementara Ya. dalam bahasa aslinya ada kata gunaika, akan menerima kembali 100 kali lipat. Pertanyaan saya, 100 kali lipat ini dapatnya di surga atau di dunia? Iya, upah itu bukan istri. Maksud tujuan itu bukan istri. Oke, kamu lihat, kenapa kalau bukan istri, kenapa kata istri dihilangkan? Kita harus tinggalkan kesibukan duniawi. Mana di situ itu perintah? Kamu jangan nipu lah. Mana ada begitu Bukan. tertulis? Kalau kamu kamu baca nih. Sudah, saya And paham ayat itu. everyone that jangan kamu suka-suka. Berarti kau memaksakan pandanganmu kepadaku. Enak aja kau nipu-nipu aku. And everyone that had forsaken house or burden or Kita harus sister. tinggalkan semua hal keinginan daging. Diam lahir dulu. siap. Mana di situ? Tinggalkan keinginan daging. Mana? Bukan untuk Mana? menjanjikan Ya mana? perempuan itu. Mana? Aduh. Mana tertulis harus tinggalkan, mana tertulis? Mana tertulis di kitabmu harus tinggalkan, jangan kau tipu aku, penipu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Aku nggak suka sama laki-laki penipu nih. Mana kau dia tulis di kitabmu kau harus tinggalkan. Di sini tertulis dan setiap orang yang karena namanya saudaranya laki-laki dan kata istri di sini dihilangkan. Kau lihat dalam King James Version, ya. Jangan kau tipu-tipu aku. Sabar Jangan ya, kau tipu-tipu aku loh. Enak Sabar, aja nipu-nipu sambil- aku di sini. Sabar. Kau nipu-nipu. Sambil Jangan beradab sama aku tuh nggak boleh nipu-nipu. Sekarang dengar sini manis. Dengar ya. Gak usah kau bilang-bilang manis. Aku nggak suka penipu. Aku nggak suka. Kalau aku bukan penipu, aku baru terima baik-baik aku. Tapi kalau sudah mulai menipu, nggak bisa depanku kuhormati. Kenapa? Penipu itu adalah orang yang paling jahat di dunia loh. Yo, Baca Matius 19 nomor 29. Matius 19 Ya, 29. sabar. Baik-baik sama aku nggak apa-apa. Ingat ya teman-teman ya, baik muslim ataupun non muslim ketika menipu saya terang-terangan, ini komal saya. Ngapain Tidak saya akan saya tipu? izinkan penipuan. Makanya baca kitabmu dulu, baru kau jelaskan. Aku kau pikir nggak bisa bahasa Indonesia apa? Aku bisa bahasa Indonesia kok. Di situ nggak ada tertulis harus Iya, tinggalkan biar- keluarga daripada Tuhan. Nggak ada begitu. Tertulis di situ. Konteksnya itu sebetulnya Dan bukan siap untuk kita sabar ya. 19 ayat kontak. Baca 19 nomor 29. 19 nomor 2. Enak aja kita disuruh ikut pemikiran dia. Tertulisnya dan barang siapa yang meninggalkan rumah, keluarga mendapatkan 100 kali lipat. Terus dia bilang, itu artinya kalian harus tinggalkan.
Kalau harus tinggalkan itu diksinya bukan begitu. Diksinya ada, dengar dulu. Tenang dulu. Saya Emang ngomong ini. dulu. Masa kamu atur-atur saya? Saya mau ngomong nih. Keberatan ini. saya dengan ya kamu kan baca dulu baru kamu jelasin. Saya lagi ngomong sama netizen, kok kamu ngatur-ngatur. Nggak dengar malah. Kamu baca dulu baru kamu jelaskan. Nanti saya kasih kamu kesempatan menjelaskan. Saya ngomong dulu sama netizen. Kenapa saya keberatan sama kamu? Kamu tahu nggak kenapa saya marah sama kamu? Saya jelaskan dulu sama netizen. Kamu mute dulu. Kamu di koma saya kok ngatur-ngatur saya. Teman-teman, kenapa saya marah sama abang ini? Pertama, teman-teman, dia menjelaskan segala sesuatu tentang kitabnya itu nggak masalah. Itu keimanan dia loh. Itu tafsiran dia. Tapi yang tertulis dalam kitabnya menggunakan bahasa Indonesia itu clear loh teman-teman. Nih saya bacakan ya. Dan ingat teman-teman, masalah yang ada di sini bukan hanya sekedar masalah ada kata istri yang dihilangkan. Ingat ya, di terjemahan baru seluruh orang Kristen di Indonesia tidak akan menemukan kata istri. Kenapa? Kata istri telah dihilangkan. Padahal dalam teks asli ada kata geneika. Geneika bahasa Yunani adalah istriku, istri. Dan dalam King James Version, orang Kristen yang berbahasa Inggris itu masih melihat kata istri. Mari kita dengarkan bahasa Indonesianya baik-baik. Nanti biar dia yang menjelaskan teman-teman. Tapi kalau dia menjelaskan sesuai doktrinnya, kita berhak menolak. Kenapa? Kita bukan orang Kristen. Enak aja kita mau ditipui. Saya baca pelan-pelan teman-teman. Pelan-pelan teman-teman. Nggak ada tipunya. Sekarang gini, dengar dulu baik-baik. Saya lagi baca dulu. Anda nggak mau baca dari tadi kitabmu loh. Ini saya mau baca Kalau ini. kamu, ya udah silakan kamu baca dulu, baru jelaskan. Baca satu ayat itu. Baca dari ayat berapa ini? Kalau saya mau dengarkan dari ayat 29 aja, ngapain Dan panjang-panjang? setiap Emang di orang- gereja kalian baca satu perikop? Ya, sekarang dengar sini. Dan setiap maksudnya itu kan ayat 29 ini toh. Jangan jelaskan dulu, baca dulu. Ini orang gimana sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Oke, akan stop dulu. Kamu tahu sabar. nggak kata Akan istri di... menjelaskan Bentar ayat. dulu. Ya, bagaimana? Saya tanya sama kamu tahu nggak? Dalam teks asli kitabmu, kamu tahu nggak hal ini? Kata istri itu dihilangkan di LAI, kamu tahu nggak? Kamu tahu itu? Kamu Nggak tahu ada nggak kata itu. istri dihilangkan? Oke, saya kasih bukti ya. Nih teman-teman, mereka itu karena baca terjemahan LAI yang kata Yonatan Purnomo itu mengalami 6.000 kesalahan, dia bilang nggak ada. Kamu baca dalam King James Version nih. Nih, kamu tahu King James Version? King James Version ini adalah terjemahan yang digunakan oleh orang di luar negeri. Kamu nih, aku tahu kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Nih kita baca nih. And everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife. Ini terjemahan King James Version loh. Ada nggak ini di dalam LAI? Nggak ada. Kenapa dihilangkan? Malu. Sekarang dengar Sebentar dulu, saya tanya. Ini King James Version. Pengajaran ini. Pengajaran Sebentar di bumi. dulu, kita belum bahas tafsirannya, brother. Saya lagi bahas, kamu tahu tidak? Kalau kata istri di dalam terjemahan LAI itu ditiadakan, kamu tahu nggak informasi itu? Itu dulu yang pengen kamu. Kalau kamu orang Kristen yang jujur, kamu bisa menemukan di sini kata istri atau tidak? Tidak ada kata istri. Tapi kenapa di King James Version ada kata istri? Ini yang harusnya kamu selidiki dulu, brotherku. Jadi gini ya. Nah, sedikit. Saya jelaskan. Sebentar dulu, kamu tahu nggak itu? Gini loh brother, kalau kamu tidak tahu permasalahan kitabmu, ngapain saya harus mendengarkan tafsiranmu tentang kitabmu? Kenapa? Kamu mentafsir dari kitab suci yang sudah ada kata yang dihilangkan di situ. Makanya saya tanya kamu pernah nggak belajar di teologimu, ke pendetamu bertanya, kenapa kata istri dihilangkan di LAI? Kamu tanya itu dulu sama pendetamu. Nah, kamu mentafsir satu ayat yang sudah dihilangkan diksinya. Apa tafsiranmu benar? Ya nggak bisa benar lah. Karena kamu mentafsir dari terjemahan yang sudah dihilangkan kata-katanya. Kalau kamu seandainya betul-betul orang yang berilmu, maka kamu tahu bahwa terjemahan LAI meniadakan kata istri. Ini saya mau dengar toh ini. Dari tadi saya mau dengar toh. Ya udah saya tanya, kamu tahu nggak kalau kata istri dihilangkan di LAI? Sekarang dengar dulu lah, saya mau jelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu tahu nggak kalau kata istri dihilangkan di LAI?
Ini kita mau jelaskan malah ngomong sendiri. Iya, kamu mau menjelaskan apa, brother? Sementara pengetahuanmu tentang kitabmu aja kurang. Kalau masuk sini itu maunya itu kita jadi penonton gitu aja. Bukan. Kalau berilmu boleh menjelaskan, kalau nggak ada ilmu bertanya saja ke saya. Kamu berilmu nggak? Sekarang dengar sini. Ya, sekarang gini. Oke, hak kamu menjelaskan sebagai apa? Jemaat biasa, seorang pendeta, evangelis, atau siapa kamu? Saya tanya, kamu jemaat awam atau orang? Saya bilang, jemaat awam nggak saya izinkan menjelaskan loh. Karena blunder kalian nanti, malu kalian nanti. Saya bukan Ya sudah, pendeta. berarti kamu jemaat awam. Tapi saya paham. Apa Loh, konteksnya? paham, kamu bilang paham Kristen itu yang validasi kamu paham siapa? Tapi tidak pernah mengajarkan untuk beristri banyak dan seterusnya. Tuhan Yesus saya Oke. tidak beristri. Oke. Dia mengajarkan. Saya tanya. Ini ayat konteks ini. Sekarang ambil Bentar dulu, lah. jangan kabur dulu kamu. Kamu kalau nggak punya kredibilitas, kamu nggak berhak menjelaskan loh. Saya nggak mau orang awam menjelaskan sesuatu yang dia nggak paham. Ya dengar dulu biar saya jelaskan. Kamu bilang Yesus lu nggak ngajarkan beristri banyak. Jadi Apa tadi kamu bilang? Ayat ini konteksnya itu bukan upah untuk istri. Supaya Mbak tahu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau berbakti. Aduh, kepada jangan Tuhan. ngajarin saya cara melayani Tuhan. Mulai itu urusanmu kok. Saya nggak peduli cara kamu melayani Tuhan, itu urusanmu. Saya bukan Kristen. Hei, Bukan dia menjaminkan. saya atau bukan orang yang butuh ilmu Ajak tentang Kristen. Kristen. Apalagi ada seks-seksnya lagi. Kok malah? Loh, Tuhanmu ngajarin ngambil bini orang kok. Tuhanmu tuh Aduh. ngambil bini orang loh. Itu fitnah besar itu. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 11. Baca sekarang. Baca. Astaga, digegen pressing balik KO tuh. Udah itu, ndak usah inilah. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Kau bilang aku fitnah tadi. Saya tanya, Tuhan di perjanjian lama Yesus bukan? Nggak usah saya jelaskan juga. Kan Nanti kamu- giliran kau kutanya kau nggak mau menjelaskan. Giliran aku nggak butuh ilmunya kau jelaskan. Berarti kau pengen kami suka-suka kau aja. Kamu nggak ini. Saya tanya deh, giliran kau bilang Yesus tidak mengajarkan menikah. Kau ngapain menikah? Kau nikah nggak? Kau nikah? Ya saya nikah karena saya manusia. Ngapain kau nikah? Yesus ngajarin nikah. Yesus juga Saya manusia loh. Tuhan Yesus Yesus Tuhan manusia ngapain? bukan? Oke, Yesus Yesus bukan Tuhan. manusia berarti. Berarti bukan Yesus manusia. Tuhan dia. Tuhan Berarti bukan dia. manusia. Berarti bukan Tuhan. manusia. Tuhan. Berarti bukan manusia. Ya udah, berarti dia Tuhan. bohong ya. Apakah Yesus mengatakan aku anak manusia, atau aku Tuhan? Itu kata kiasan supaya Mbak Nah, tahu. Itu kata lihat perumpamaan. teman-teman. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Orang ini naik ke komel saya, mengajak saya mengikuti doktrin gerejanya. Di kitabmu saja, barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai manusia. Makanya saya nggak Kamu masuk dari tadi Islam. banyak. Kalau masuk Islam saya istri banyak nanti. Nggak perlu orang kayak kau. Kau nggak bisa beristri banyak, kau nggak mampu. Nggak, kau jangankan banyak istri dulu, satu bini aja kau belum bisa loh. Kenapa? Kau belum mampu. Kenapa? Kau pembohong. Kau orang yang tidak diizinkan menikah dengan. Kau pembohong. Kayak mana laki-laki pembohong ini punya istri? Habis bini orang, anak orang nanti kau kibuli. Ya, orang kayak kau nggak berhak punya istri satu aja. Istri saya. Ya, Istri dalam saya Islam dari itu Jawa. menikah bisa jadi wajib. Jangan kau ceritakan masalah urusan. Diam-diam dulu, banyak kan cerita kau udah nggak ada ilmu nih. Dengar teman-teman ya. Saya kenapa marah kepada orang ini? Dia penipu. Dia katakan Tuhannya tidak mengajarkan masalah seks. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhannya ngambil bini orang untuk Nabi Daud loh. Lalu dia katakan, Yesus saya nggak ngajarin nikah. Kau ngapain nikah? Karena Yesus dia manusia. Kau pikir Tuhan kau bukan manusia? Kau ngomong apa? Aku nggak dengar. Kau di mute. Kau di mute loh. Kalau kau cuma menang congor di sini, ngapain kau di sini? Kau ke gereja sana jelasin agamamu. Waras sedikit dong. Itu yang mute sendiri nih. Aduh, kita ngomong. Aku yang mute kau karena kau ngomong terus kayak cewek kau. Nah sekarang apa yang mau kau omongkan di sini? Sekarang kok bisa tampilkan seperti ini nih? Ini seperti apa ini? Beretika bagaimana? Nggak, ini ya, seks enggak, lagi? aku tanya, kau ini orang Kristen yang ingin menjelaskan apa ini? Yang saya dengar dari teman-teman Muslim atau dari keluarga istriku, Isa itu adalah manusia yang suci, yang soleh, yang dihormati, dijunjung, ditinggi. Ini Mbak malah tulisnya kayak gini, Islam macam apa ini? Ini nge-framing aja. Loh, Kalau dari istri apa saya, ini? keluarganya iya dikatakan Nabi bahwa Isa memang mulia. Yesusmu juga. Tunggu. Manusia Tunggu. yang suci. Iya, udah gantian, selesai. Udah kau.
Mbak kok Gantian aku bisa ngomong ngomong boleh? begini? Nah, seorang perempuan Gantian nggak bisa usah nggak lah ngomong? ini. Bisa nggak gantian Nggak ngomong? Bisa nggak gantian ngomong? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Bisa nggak ngomong? Ganti dulu itunya. Nggak enak lah. Sudah manis Nggak mau aku nggak mau Buset, ganti. buset, Selagi buset. Edis masih mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, aku akan katakan Yesus Raja Seks. Sekarang aku tanya samamu, keberatanmu dengan gelar ini apa? Orang kalau ngomongnya seks berarti suka kali buat seks kayak Loh, gini. memang kau nggak suka seks? Saya suka, tapi kalau Ya sudah konteksnya banyak begini, cerita kau munafik kau. Amin jemaah, amin. Katanya, Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Berarti Orang kau yang lihat. suka seks. Nah lucu orang ini ya, dia sendiri suka seks kok. Sekarang saya tanya sama kau, apa keberatanmu Kalau dengan bahas- gelar bahas Yesus tentang adalah ini, Raja apa, Seks? Mbak? Bahas yang tentang ini kalau orang laki-laki ya, maaf malah karena jantan kan. Ini perempuan kok tulisnya ini kayak gini nih loh. Kenapa? Kenapa kalau perempuan membahas tentang Yesus apa masalah? Masalahnya kamu kalau bahas tentang Yesus bahas aja, tapi kalau tulis seks kayak gini nggak enak lah sebagai seorang Kau perempuan. tahu nggak ini pertanyaan? Saya bertanya, Yesus Raja Seks. Kau sepakat tidak kalau Yesus itu Raja Seks? Kau jawab aja. Kalau Mbak mau Apa ini protes orang ini? masuklah ke Rumbang Edis, protes dia itu salah dia itu. Apa kau ini? Janganlah kamu Ngapain aku protes ke Setiap Edis? Justru kali- aku Saya sering nonton. apalah Setiap kau ini bukan kayak ini kayak penjajah lo ngatur-ngatur komal orang. Orang Kristen kalau masuk komal Islam pasti menjajah. masuk ke tempatnya Bang Edis nggak Kau ini menang-menang, ngapain? nggak lari terus. Bang Edis hajar Menang terus menurut itu. siapa? Bang Edis Menang menurut coba berani siapa? masuk. Bang Iya. Edis, Bang Edis. Udah 2 kali aku ke sana. Ketika Edis kutanya, mana yang lebih hebat, burung nabi atau burung tuan, dia bisa jawab nggak? Itulah aduh kok mulutnya Ketika sampai- Edis kutanya, mana lebih hebat, burung nabi atau burung tuan, dia nggak bisa jawab loh. Aku di-kick loh. Kau suruh pula aku ke sana. Sekarang aku tanya sama kau naik sini mau ngapain? Orang perempuan kok mulutnya kayak gini nih loh. Loh, Ini kalau aku kenapa? bertobat- Tuhanmu mengajarkan loh. Tuhanmu sendiri mengajarkan ada bentuk kelamin seperti keledai loh. Tuhanmu kalau kau bilang aku vulgar, berarti kau bilang Tuhanmu porno loh. Timbang susah payah, menang apa lagi? Kitabmu melulu membahas tentang jamah-jamah buah dada. Loh kok kata aku? Bukan kataku nih. Nih kitab Pokoknya- kalau ngomong nih satu-satu Saya lah. doakan semoga Tuhan Yesus jamah hatimu. Enggak kau perlu mendoakan aku. Tuhanmu aja berdoa belum tentu diterima loh. Turun kau kalau mau berdoa ngapain kau berdoa kepada manusia? Ih, kau pikir diterima berdoa kepada manusia? Kalian aneh loh umat Kristen nih loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalian berdoa kepada manusia, kalian pikir kami terima? Kalian berdoa kepada manusia mendoakan kami? Nggak mempan. Kenapa? Yesus pernah berdoa kepada Bapaknya, diterima nggak doanya? Apa yang kalian marahkan dengan ini? Ini adalah sebuah pertanyaan dari diksi yang dibawa Edis. Kalau kalian mau ngamuk sama Edis. Edis menuduh Nabi saya Raja Seks. Buktinya apa? Kenapa? Saya justru bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Raja Seks. Kenapa? Dia bergelar Raja di atas segala raja. Jadi kalau kalian mau mengkritisi, kritisilah Edis. Edis, jangan lagi kau hujat nabinya umat Islam. Kenapa? Yang Raja Seks itu Tuhan kita. Karena yang bergelar Raja di atas segala raja adalah Tuhan kita. Karena apa? Kalau dibandingkan burung tuan dengan burung nabi, tentu burung tuan kita lebih kuat. Bilanglah begitu. Atau akui burung tuan kalian lemah. Gitu loh cara diskusi. Kok kalian pula ngatur-ngatur saya harus gini, harus gini, harus gitu. Emang kalian siapa? Nggak suka lapor kantor polisi. Mari kita bertemu di pengadilan. Lucu kalian ini. Saya bahas tema ini karena Edis apologet Kristen mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Ini konteran, mengcounter. Maka saya mengajak kalian umat Kristen, sepakat nggak kalian dengan Edis? Kalau kalian katakan Nabi Muhammad Raja Seks, apa dasarnya? Ayo kita diskusi. Kalau saya katakan Yesus Raja Seks, saya punya dasar. 1. Yesus bergelar Raja di atas segala raja, termasuk Raja Setan, Raja Iblis, juga Raja Seks. Kecuali kalian katakan, oh enggak, dia bukan raja di atas segala raja, tapi dia hanya raja ini aja, terbatas rajanya. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad memiliki kemampuan 30 pria, pertanyaanku, Tuhan kalian kan punya burung, punya alat vital, kuat enggak? Kalau nggak kuat bilang, kalau kuat bilang. Kalau kalian bilang nggak kuat, akui di depan publik, biar kami berhenti. Oh ya udah, teman-teman, Yesus tidak bisa dikatakan raja segala raja, karena burungnya nggak bisa berfungsi misalkannya. Nggak apa-apa. Kalau kalian memenjarakan saya karena diksi saya ini, silakan penjarakan saya. Karena saya tidak akan berhenti untuk membongkar penipuan Edis dalam diksi dan narasi, memframing Nabi Muhammad SAW. Itu hak saya. Kalian keberatan? Ya kalian ngomong sama Edis, udahlah Edis, kau membawa narasi hanya membongkar aib Tuhan kita. Itu loh.
Nah, silakan. Saya sapa lagi nih. Martin, mau jangan ngatur-ngatur saya ya. Mau bertanya atau ditanya atau menjelaskan, silakan. Enak aja naik nih Saya ngatur-ngatur Muslim. saya. Oh, Martin Muslim. Ya, mau ngapain ke atas ini, Bang Martin? Saya sedang mendengarkan oten-oten yang masuk. Ya, Bang Martin nyimak di bawah aja ya, biar kita, karena ini temanya Yesus Raja Sek, ini kan pertanyaan nih. Kita Ya, tanya biar kepada saya orang belajar Kristen, mereka dulu sama sepakat nggak? pendeta-pendetanya begitu, Mbak. Ya, ya biarkan aja saya diskusi ya. Abang di bawah aja nyimak dulu ya, Bang. Siap. Oke. Baik, Wonder Prize Store, Muslim or non-Muslim? Non-Muslim Kristen. Oke. Sebelum saya lanjut ngobrol dengan Anda, saya sampaikan prolog dulu. Saya beda dengan Edis, teman-teman. Kalau Edis adalah orang Kristen yang menaikkan Islam awam lalu ditanya-tanya, kalau saya justru melarang umat Kristen awam naik ke komal saya. Tapi kalaupun ingin naik, orang Kristen awam di sini jangan menjelaskan, tapi bertanya saja tentang Islam atau tentang tema. Ya, saya nggak mau mempermalukan kalian seperti Edis yang memang ingin membuat orang Islam malu nanya-nanya. Kalau saya bukan gitu. Saya adalah orang yang ingin ditanya. Sebentar Wonder dulu, saya ngomong sama netizen dulu ya. Saya meminta kepada seluruh non-Muslim yang awam naik ke komal ini. Kalau kalian mengaku awam, kalian bertanya tentang Islam. Tapi kalau kalian berilmu, kalian boleh menjelaskan, tapi dialog dengan saya. Ya, Anda termasuk yang awam atau berilmu, Wonder? Silakan. Saya nggak mau mempermalukan kalian, nggak mau saya. Ya, saya mau tanya ini. Bentar, saya tanya, kamu termasuk yang awam atau berilmu? Ya, sedang-sedang lah. Oke, berarti saya kasih kamu kesempatan bertanya saja ya. Nanti kalau ngejelasin Kristen, orang yang berilmu aja blunder, apalagi kamu yang sedang-sedang ya. Saya nggak mau kamu malu di hadapan gerejamu nanti. Oke, Wonder Pastor, silakan kamu bertanya tentang Islam atau bertanya tentang tema saya. Apakah Yesus Raja SKS? Karena ada tanda tanya di belakangnya. Silakan, Wonder. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Yesus Mantap. Raja. Nah, ini baru pertanyaan bagus nih. Baru saudara kita ini pintar bertanya. Ini pertanyaan pintar. Dasar saya mengatakan Yesus Raja SKS adalah, pertama, dia memiliki sifat keilahian. Dia yang 100% manusia punya sifat keilahian 100% Tuhan. Contoh, mana lebih kuat, jari Yesus atau jari manusia biasa? Silakan dijawab. Jadi Silakan Yesus. Wonder. Pintar. Mana lebih kuat, pemikiran Yesus atau pemikiran manusia biasa? Yesus. Pintar. Mana lebih kuat, tubuh Yesus atau tubuh manusia biasa? Yesus. Mana lebih kuat, burung Yesus atau burung manusia biasa? Yesus. Maka dengan demikian gelar Raja Sek bukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang paling terkuat yaitu Yesus. Salah nggak saya? Berarti dalam segi dosa juga. Kalau dosa nggak bawa-bawa, saya nggak bawa-bawa dosa, saya masalah kekuatan nih. Kita bahas kekuatan di sini. Ini kan seluruhnya. Loh, ya kalau dia dikatakan raja di atas segala raja, ya kerajaan semua dia miliki. Kerajaan iblis juga dia, kerajaannya. Kan dia raja di atas segala raja. Dosa? Ya, loh, Raja dosa. dia berdosa loh. Kan ada dalilnya bahwa dia telah dijadikan dosa. Raja dosa enggak? Iya, raja dosa. Karena ada tulis kan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan Apa itu? dosa. Ada dalilnya loh dia dijadikan dosa. Anda nggak tahu itu? Itu tertulis di kitab Anda loh. Nih, saya kasih data. Makanya dia menanggung semua dosa manusia kan, karena dia raja dosa kan. Nah, Yesus dijadikan berdosa. Kita lihat nih. 2 Korintus pasal 5 21. Buka brotherku. Brotherku yang ganteng. Kita baca. Dia yang tidak mengenal Ya, dosa pernah tahu. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mana lebih banyak? Kalau Yesus menanggung dosa seluruh manusia, mana yang lebih banyak? Dosa dia atau dosa kamu? Ya, karena manusia berdosa, dia yang suci yang menerima dosa itu, atau kita yang Maka mana yang seharusnya paling disiksa, Iya, dosa kamu kan tanggung kamu sendiri tuh. Kalau dia menanggung dosa banyak orang, mana lebih banyak? Dosa Yesus atau dosa kamu?
Dosa Yesus menanggung. Ah, ya udah raja Dia yang dosa. suci kan? Dia yang suci dijadikan raja dosa. Clear. Ngapain kita berdebat-debat hebat kali? Kalau udah diakui jujur Oke, gini mah saya ya. mah terima kasih. Ya apa? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, dia melakukan. Ada bantahan pertanyaannya nggak? begini. Dia melakukan dosa nggak? Dia melakukan dosa nggak? Ada. Ada. Dia Yesus. melakukan dosa. Apa Ada. itu? Apa itu? Berbohong. Berbohong. Yang mana? Yang mana? Di Lukas 24 nomor 46. Buka. Bukalah, brother. Jadi selama hidupnya itu dosanya yang paling parah, berbohong. Oh, enggak. Enggak kan selama hidupnya enggak Ada semua lagi? kehidupannya tercatat. Ada ketika dia sama orang tuanya nggak sopan, itu dosa besar loh, tidak menghormati orang tua. Ketika dia menghilang 3 hari 3 malam, ibunya cari-carian, ada nggak dia minta maaf sama mamahnya? Kalau di Islam berdosa loh kayak gitu loh. Hilang nggak bilang-bilang, sementara dia Tuhan. Mamanya cari-cariin 3 hari. Ketika bertemu, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada berada di rumah bapakku? Nah, bukannya malah minta maaf, sungkem sama mamanya. Mamanya sedih loh. Kenapa kau lakukan ini kepada kami, anakku? Apa kata dia? Ada nggak dia minta maaf? Nah, itu Ini nggak dosa, sopan. dosa Kalau di Islam besar. berdosa nih. Dosa besar lah durhaka sama ya. orang tua. Pernah dia bilang sama ibunya, woman. Dosa itu. Nggak apa-apa, Ngatain orang tua yang woman. nilai mah di bawah. Iya, yang nilai kan di bawah. Kualitas kita itu yang nilai bukan kita, orang yang Betul, nonton. pinter ya. Betul, orangnya nonton. Heeh. Iya, nggak usah. Lanjut, apa pertanyaan selanjutnya? Tadi Mau dosanya baca yang Lukas mana 2 yang berbohong? Lukas 2446. 2 Lukas 4. Lukas pasal 24 nomor 46, silakan. Kamu punya Bible kan, adekku? Kalau ada Oke, Bible nggak ya apa-apa. baca Bible. Oke. Oke, saya tunjukkan aja ya di sini ya, saya bantu kamu sebagai orang Kristen ya. Orang Islam ini suka bantu-bantu nih. Kami membantu kalian untuk memahami kitab kalian. Boleh saya bantu? Boleh Ya, saya bantu? bacakan aja. Oke. Lukas pasal 24. Saya tunjukin, nggak usah saya bacakan. Nanti dikira saya nipu lagi. Saya bukan penipu. 46. Kalau nggak tantrum gini kan enak diskusi. Ngapain cerewet kali kayak tadi itu, ya kan? Nggak bisa kita diskusi bagus-bagus. Nih adek ya, Lukas pasal 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ya, kata Yesus tuh ada tertulis. Apa yang tertulis? Kata Yesus tertulisnya begini nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan nih dek. Di mana tertulis kata-kata Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga? Di mana tertulis? Karena kalau tidak ada tertulis, itu konsekuensinya Yesus berbohong atau ayatnya hilang dimakan kambing. Atau dimakan rayap atau dimakan hantu, nggak tahu lah kita kan. Silakan dekku. Kira-kira menurut adek di mana tertulis? Karena kalau Bukan yang tadi itu tertulis di situ ya? Itu kan dia itu bicara. pembuatan. Bukan, dia bicara bahwa tentang dirinya itu harus digenapi oleh kitab para nabi. Bahwa ada tertulis dalam kitab para nabi. Baca lah ayat selanjutnya. Uni walaupun nggak baca satu perikop, Uni tahu konteksnya itu. Itu konteksnya menceritakan tentang ayat sebelumnya. Di kitab sebelumnya. Bahwa dia itu akan menggenapi kitab para nabi. Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat, Zabur, dan juga kitab Tanakh, Taurat, Ketuvim, dan Neviim. Ternyata tidak ada tertulis Kalau dalam 3 kitab ini deh. Ya. Kalau kiasannya sih ada yang dia meremukkan kepala orang dalam 3 hari Itu bukan tertulis. Kalau gitu harusnya kayak gini dia bilang. Harusnya dibilang gini, ada terkias demikian. Di situ tertulisnya tulisan atau kiasan, Dek? Ya, kalau kiasan-kiasannya banyak kayak dia akan membangun bait Allah dalam 3 Kalau hari, gitu, kalau begitu dia salah ngomong berarti. Ada tertulis, berarti dia kan bilang tertulis. Kalau tertulis itu ya tertulis lah. Nah, ini Gitu. selanjutnya bagaimana kita mengatakan Yesus raja seks kalau dia tidak pernah melakukan seks tersebut? Itu gimana? Nah, karena Nabi Muhammad dikatakan raja seks oleh Edis karena memiliki kekuatan 30 pria, bukan karena bergaul dengan istrinya. Itu dasarnya. Dasarnya itu dulu. Dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad adalah raja SKS karena memiliki kekuatan. Ketika Anda mengakui Yesus lebih memiliki kekuatan dari Nabi Muhammad, maka gelar itu pindah kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang memiliki kekuatan tapi tidak melakukannya.
Tapi kekuatannya ada. Tetap dikatakan raja SKS, raja atas segala raja. Itu loh. Dan by the way, dari mana kalian tahu Yesus tidak pernah berhubungan badan? Emang kalian tahu semua kehidupan Yesus tercatat dalam Bible? Jangan kalian bilang tidak ada tertulis lalu itu nggak ada. Ini logika. Kalian kan mengatakan dia tidak pernah beristri atau berhubungan badan itu karena kan kalian tidak mendapatkan tulisan dari kitab karangan manusia itu kan? Tapi kan kalian harus akui, kehidupannya berapa belas tahun itu tidak terdeteksi, tak terdokumentasi. Emang kalian bisa pastikan waktu umur 25 dia nggak nikah? Waktu umur dia 12 tahun sampai ke 30 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 18 tahun loh hidupnya tidak pernah terdeteksi. Lalu kalian bilang dia nggak pernah berhubungan badan dengan pria, dengan wanita. Dia kan di bait Allah. Dari mana kalian tahu kalau dia 18 tahun di bait Allah? Dan orang Yahudi juga di bait Allah. Apa orang Yahudi nggak menikah? Rabi-rabi itu menikah loh. Mondok dia Uni 13 tahun sekolah. Iya, mondok menurut Rabi Yahudi itu bukan berarti nggak nikah, adikku. Nah, dari mana Anda tahu? Ini saya tidak menuduh dia nikah ya, tapi saya juga nggak terima kalian bilang dia nggak nikah karena kalian nggak punya bukti bahwa dia nggak nikah. Lalu kalau kalian bilang saya menuduh dia menikah, itu bukan tuduhan, itu natural. Kenapa yang namanya laki-laki normalnya menikah, apalagi Rabi Yahudi? Itu adalah ide dan gagasan normal. Apakah dia laki-laki normal? Normal. Kenapa istrinya nggak terdeteksi atau keturunannya kenapa nggak terdeteksi? Jangankan istrinya, banyak yang tidak terdeteksi dalam kitab Anda. Contoh, kehidupan Maria emang terdeteksi sampai sekarang? Enggak. Bapaknya Paulus terdeteksi? Enggak. Cerita-cerita tentang kisah-kisah di kitab kalian semua terdeteksi? Tidak. Kan tidak semua ditulis dalam kitab kalian. Cuman yang lucunya, kalian memastikan dia tidak pernah menikah, tapi kalian nggak tahu kehidupannya selama 18 tahun. Ini kan artinya tuh kayak asumsi yang dipaksakan. Sementara dia adalah seorang rabi, seorang laki-laki normal. Masa kalian tidak dapat informasi 18 tahun kehidupannya lalu kalian simpulkan dia tidak pernah menikah? Kan lucu. Nah, makanya saya katakan, kalau dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, saya sudah tanya sama Adinda, mana lebih kuat harusnya, tubuh Tuhan atau tubuh Nabi? Anda sudah jawab tubuh Tuhan. Maka dari dasar inilah saya putuskan yang lebih layak dikatakan raja seks adalah Yesus. Karena dia lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Kecuali kalian akui dia lebih lemah daripada Nabi Muhammad. Sudah selesai diskusi kita, ngapain lagi debat-debat kusir coba? Kalau kekuatannya ya memang lebih, cuma melakukannya Ya sudah. itu belum bisa terbukti. Itu dari iya memang saya tidak bisa buktikan kalau dia pernah berhubungan badan, tapi kan setidaknya kamu sudah akui kalau dia berhubungan badan kekuatannya lebih daripada Nabi Muhammad. Iya kan? Tuhan loh bro. Maka dia bisa dikatakan raja SKS karena memang dia bergelar raja di atas segala raja. Segala raja loh. Termasuk raja dosa tadi. Tapi karena memang dosanya lebih banyak daripada manusia biasa. Gimana coba? Uni nggak mau menghujat loh, ngapain Uni menghujat-hujat? Nggak boleh di Islam itu menghujat. Uni bolehnya tuh mencerahkan masyarakat, mencerdaskan masyarakat umum dan awam untuk mengerti cara dialog, untuk mengerti komparasi apple to apple, untuk mengerti membangun narasi, membangun konstruksi, mengkonstruksi cara berpikir, begitu. Saya nggak perlu menghujat loh, karena agama. Ada apa ini? Masa nggak tahu? Di sini kita lagi diskusi Pak. Bapak dari tadi ngapain? Bapak Maksa ya. Tapi kalau judulnya Mbak Uni maksa nih, Mbak Uni maksa. keliru sih. Yang terpaksa siapa? Yang ndak ada dibikin ada itu. Loh, yang terpaksa siapa Pak? Bapak terpaksa? Ya Yang maksa jangan di itu sini. Yesus Raja Apa yang Sek itu dari mana Uni dapat itu? Dari pernyataan Edis. Mana? Kalau Oke. raja seks judulnya salah karena kalau seks itu kan perilaku melakukan. Iya, sek itu adalah melakukan. Kalau Edis kan Maksa, tentang Uni kekuatan. maksa. Banyak omong. Jadi kalau melakukan Loh, itu banyak omong. narasinya Itu kan berbeda tandanya. sih. Itu kan tandaannya itu. Saya akan bertanya kalau si Wonder tadi sudah secara tersirat Mana dan yang ndak ada dibikin ada itu? apa yang nggak ada? Emang ada Tritunggal dalam kitabmu? Dari Matius Kenapa sampai kau ada Wahyu kan? perjanjian Coba saya tanya dulu. Ada nggak kata-kata Trinitas dalam kitabmu? Maksa yang ndak ada dijadikan ada itu mencari Iya kesalahan udah. kamu. Ada tidak
Siapa manusia yang kamu berkelamin tuh nggak bergelar bisa raja di itu. atas segala raja? Makanya kamu ndak berkutik di hadapan Edis. Kok nggak berkutik? Kalau nggak berkutik kenapa saya diturunin? Harusnya Edis biarkan saya di situ lah. Kalau saya nggak berkutik. Karena kamu kan nyerocot omongnya, ndak karuan. Apa bedanya Nggak sama nyambung. Edis? Edis juga nyerocos. Ya nggak nyambung lah. Orang Edis takut dikomparasi pas saya tanya mana Ini yang lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung nabiku. Dia nggak bisa jawab kok. Usia sekarang udah sampai 46 tahun belum saya dapati Yesus itu Nggak ada yang berbuat nanya. seks. Oke. Jangankan Kamu tahu berbuat tidak seks, kehidupannya kawin pun seluruh ya. Kamu tahu tidak kehidupan Yesus mulai dari 0 sampai dia diangkat ke surga menurut perspektif Kristen? Kamu tahu hidup dia? sejarah Yesus tidak ada yang Saya tanya, Yang apakah semua kehidupan Yesus tertulis dalam Bible, tidak Pak ada. John? Yesus tidak pernah berbuat kesalahan selama hidupnya kecuali Muhammad. Udah menghujat. Coba tunjukkan dalil Nabi Muhammad membuat kesalahan. Memang itu kenyataannya itu kan itu kan. Gimana? Saya Ini kalau dibilang ngomong nih menghujat. gini nih, orang-orang Kristen di sini kalau Anda- ngomong Anda- pakai Anda data ngomong nih, Yesus Nabi Raja Muhammad Sek. dikatain Ini salah. bukan menghujat. Ini bukan Ini bukan bukan menghujat, karena kan? memang dia bukan. Dia bergelar raja di atas segala raja. Wah, Itu dalilnya. masa ini bukan menghujat? Betul Bukan kata lah. Edis, kalau Saya tanya, kalian dia itu bergelar ngomong raja di atas masalah segala Yesus, raja nggak? Kalau kalian kok ngomong curhat masalah panjang kali Yesus, lah, turun. kalau Kok kalian curhat? Kok curhat sih? Kita fokus aja ke tema. Anda kan tidak terima. Saya tanya, Yesus apakah raja seks? Saya tanya, yang bergelar raja di atas segala raja siapa? Loh kok salah judulnya? yang Enggak lah. salah sih. Ini kan pertanyaan. Kalau Wonder kan sudah sepakati tadi. Gimana sih? Raja seksnya kan itu kan perilaku, sebenarnya kan tidak dilakukan. Seks itu kan Kalau artinya bicara berhubungan tentang- badan, ya kan? Saya sudah jelaskan ke kamu. Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, paham? Maka saya tanya, lebih kuat mana Nabi saya atau Tuhanmu? Kamu udah jawab tadi Tuhan. Berarti kalau masalah dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena kekuatan, maka yang berhak dikatakan raja seks adalah Yesus. Kecuali Edis bilang begini, Muhammad raja seks karena dia beristri 11. Maka Nabi Muhammad bukan raja seks, tapi adalah nenek moyang Tuhanmu Salomo karena Oke. istrinya 1000. Mana sih? Kalau dari segi kenyataan atau banyakan mana nge-seks Muhammad sama Yesus dari perilaku langsungnya? Yesus itu jangankan ngesek, dia saja tidak tertulis hidupnya dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Pertama, kamu nggak berhak ngasih ini ngasih itu sama saya karena kamu nggak punya data tentang Yesus dari umur 18. Kamu tahu nggak masa-masa produktif laki-laki itu umur ketika dia mulai balik, mulai mimpi basah itu 15, 16, 17 sampai sekitar umur 30-an. Nah, kamu tuh cuman tahu hidup Yesus cuma 3 tahun, tapi jangan sok tahu tentang Yesus loh. Ketika kalian cuma tahu hidup Yesus selama 3 tahun, lalu kalian simpulkan bahwa itu 3 tahun mewakili seluruh kehidupannya, kan lucu kalian. Nah, saya mengatakan di sini dia dikatakan Raja SKS ada 3 dalil. 3 dalil, perhatikan. Pertama, dalil dari parameter Edis. Parameter Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja SKS karena beliau memiliki kekuatan 30 pria. Pahami itu, Ya, Wonder. kalau Diam dulu, saya kasih 3 dalil dulu. Nggak masalah. Ya diam dulu, kan itu dalilnya. Ya sudah kalau begitu terima. Ya. Maka Wonder sudah mengakui dibandingkan Nabi Muhammad, Yesus lebih kuat. Maka yang berhak dikatakan Raja SKS adalah Yesus berdasarkan kekuatan. Nah, sepakat. Dasar yang kedua, dalil bahwa Yesus adalah Raja SKS, bahwa Yesus bergelar raja di atas segala raja, sementara Nabi Muhammad tidak pernah bergelar raja di atas segala raja. Maka di antara gelar yang paling berhak dikatakan Raja SKS, Nabi Muhammad atau Yesus? Jawab jujur, Wonder. Berdasarkan gelar. Ya, Yesus. Nah, yang ketiga, kalau yang dimaksud dengan Raja SKS adalah orang-orang yang bisa berhubungan badan dengan banyak wanita, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan Raja SKS, Wonder. Kenapa? Nenek moyang Tuhanmu bahkan istrinya 1000, sayang. Siapa namanya? Salomo. Maka ketiga dalil ini menggugurkan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Raja SKS. Maka 2 dalil membenarkan Yeshua HaMashiach Raja SKS. Di mana kesalahan saya? Selamat datang di kebenaran. Oke.
Tapi kalau secara pribadi per pribadi yang tertulis, yang terdata secara langsung melakukan XKS, siapa paling banyak? Ya Secara jelas data. paling banyak itu Solomon. Solomon 1000, Di Daud 1000 antara orang Yesus diambilkan dan Tuhan. Muhammad. Di antara Oh Yesus jelas dan Nabi Muhammad. dijelas Nabi Muhammad laku, bahkan 11 orang istrinya Yesus Oke. aja jomblo menurut kalian kan? Oke. Betul. Berarti sudah segitu ya. Ya udah. Loh, itu bukan parameter aja SKS. Kenapa? Yesus itu jomblo karena pengetahuan kalian hanya 3 tahun tentang Yesus. Apakah dia betul-betul jomblo? Ya belum tahu. Bahkan ada salah satu scholar yang bernama siapa yang mencari manuskrip yang bertulis My Wife. Yesus berkata kepada istrinya, istriku. Siapa namanya itu perempuan yang teman-teman tolong bantu dong. Siapa yang Barbara Tering. Barbara Tering pernah membuktikan kalau Yesus beristri menggunakan teks, ya. Kalian hanya tahu kehidupan Yesus 3 tahun seolah-olah udah tahu kehidupannya 33 tahun, kan lucu. Kalian kan cuma tahu kehidupannya 3 tahun nih. Barbara Tering, ya, Yesus menikah. Mari kita bahas nih. Ini ahli, bukan saya cuma menyampaikan aja. Mari kita bahas Barbara Tering, ya. Barbara Tering. Lebih ngeri kalau ada orang yang memiliki kekuatan 3000 pria tapi tidak dipakai. Itu ngeri loh. Sia-sia kekuatan itu. Nggak ada guna kekuatan itu ya. Kalau Nabi saya jelas perkasa, istrinya puas dengan dia, istrinya bahagia, makanya istrinya nggak ada yang mau dicerai. Iyalah. Nah, itu suatu pujian kepada pria loh. Kamu keseranya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Saya tanya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Menurutmu kalau saya katakan kamu kuat itu hinaan, atau katakan loyo baru hinaan? Mana yang hinaan, dikatakan kuat atau dikatakan loyo? Kuat. Nah ya udah, berarti pujian. Iya dong, Nabi saya kuat, berarti itu pujian. Yang nggak kuat itu yang loyo, yang nggak kepake sama sekali, itu baru hinaan. Nah, dalam buku kalian lihat ditulis oleh Barbara Tering, judulnya adalah, bukunya baca deh ya. Penerbitnya Doubleday, tanggal terbitnya 1992, bahasanya bahasa Inggris. Bukunya kamu cari ya bukunya itu ya. Saya belum punya. Nanti kita bedah itu buku. Di ISBN-nya 97805513950 sekian, edisi paperback. Ya. Di sini tertulisnya begini. Tesis utama dari buku ini adalah Yesus adalah pemimpin faksi radikal dari para iman esens. Dia tidak lahir dari perawan. Waduh, wah ngeri juga buku ini ya. Waduh. Ketahuan banget bohongnya. Udah itu aja nggak sesuai sama Quran. Loh. Kita bicara Yesus bukan Nabi Isa loh. Nabi Isa nggak nikah. Nabi Isa tidak diceritakan beliau menikah, tapi dikatakan Rasul-Rasul itu memiliki istri. Nabi Isa kalau nikah bukan aib sayang, itu justru kebanggaan. Artinya dia berfungsi sebagai laki-laki normal. Kami nggak ada loh umat Islam yang kalau ada yang nuduh Nabi Isa nikah, kami mah nggak marah. Justru kami bangga Nabi itu menikah karena dia normal. Artinya mohon maaf ya, alat vital yang diberikan Allah kepada dia itu bermanfaat. Iya, Masa cuma buat kencing doang? Yesus ke dunia bukan untuk itu. Tunggu dulu. Dari mana kamu tahu kalau Yesus ke dunia bukan untuk itu? Ada pernah Yesus bilang sama kamu, aku ke dunia adalah untuk ini, untuk itu? Pernah mendengarkan kata-kata Yesus begitu? Bukan itu tujuannya. Ya, coba saya pengen tahu. Coba tunjukkan kepada saya perkataan Jadi Yesus gini, kepada kamu bahwa tujuannya ini dan itu. Coba. Kok so tahu tentang Yesus nih? Karena Kalau gini kamu loh, ingin tahu tujuan Yesus, berarti Yesus yang jawab dong. Masa kamu yang lebih tahu tujuan Yesus ke dunia? Coba, tujuan Yesus ke dunia buat apa? Dan dari mana kamu tahu itu? Jadi karena ndak ada yang mampu hidup suci, jadi yang mampu menjalani hidup suci kuat itu cuma Allah ya. Jadi Allah itulah yang jadi manusia supaya bisa menjalani. Tunggu, bentar. Yang mampu menjalankan hidup suci itu cuma Allah. Ya. Sejak kapan Allah itu dibatasi oleh syariat dan aturan? Ini aneh cara berpikirnya nih. Allah Maksudnya? itu tidak butuh syariat. Kalau ada yang mampu, berarti kamu bicara Tuhan ini mampu dan tidak mampu. Ini ngeri nih kalau gini nih, punya pemikiran tentang Tuhan. Kamu tahu nggak? Tuhan itu tidak terikat Hanya dengan Allah syariat. mampu menjalani hidup ini dengan suci, makanya Karena Allah tidak perlu menjalankan perintah, karena Allah tidak diperintah. Ini ngeri nih teman-teman nih. Ketika ada narasi yang mengatakan karena hanya Allah yang bisa hidup suci, lah Allah itu tidak memiliki aturan dari entitas lain loh.
Manusia itu harus ikut aturan Tuhan. Dan jangan kamu samakan antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan itu memang punya syarat sebagai Tuhan bagi kita manusia. Karena kalau tidak ada syarat, apa bedanya dengan iblis? Tapi Tuhan tidak tunduk kepada aturan. Maka tidak relevan ketika kamu berkata, hanya Tuhan yang mampu. Mampu katamu? Ini kok menghina Tuhan banget nih. Itu yang pertanyaannya harus ada dulu. Tunggu, dari mana kamu bisa katakan Yesus itu hidupnya suci? Parameter hidup suci itu seperti apa? Apakah Yesus itu adalah orang yang konsisten? Seperti Tuhan yang tidak tunggu ya, ini Tuhan yang umat Islam loh. Bisakah Tuhan umat Islam itu maha adil? Sekarang saya tanya, Yesus bisa adil nggak? Adil dari segi apa? Oke, saya tanya, adil dalam segala hal lah sebagaimana Tuhan. Tanya kamu bilang Yesus seperti Tuhan. Saya tanya, kalau Tuhan maha adil sesuai dengan porsinya, Yesus bisa nggak adil? Harusnya bisa. Contohnya kayak mana? Oke, di mana keadilan Yesus mengambil keledai orang? Di mana keadilan Yesus ketika mengutuk pohon ara sampai kering ketika tidak berbuah? Di mana keadilan Yesus lahir sebagai manusia, bukan sebagai makhluk lain yang bisa menjiwantakan makhluk malaikat dan makhluk lainnya? Ingat loh, makhluk Tuhan itu bukan cuma manusia loh. Adil di mana itu? Di mana keadilan Yesus dia hadir hanya di Yerusalem? Kenapa dia nggak lahir di kampung saya di Padang? Ini nggak adil namanya nih. Dia rasis. Karena di mana keadilannya dia lahir sebagai laki-laki bukan perempuan? Emang perempuan nggak layak jadi Tuhan? Ini nggak adil namanya nih. Di mana keadilan dia hadir di jabat pertama? Kenapa dia nggak muncul sekarang? Saya nggak pernah lihat dia loh. Kamu bilang dia itu adil? Itu nggak adil namanya. Harus satu-satu. Makanya kalau kamu bilang dia adil kayak Tuhan, di mana adilnya kayak Tuhan? Itu bisa dijawab semua, cuma satu-satu. Ya sudah, silakan. Di mana keadilan Yesus ketika dia adil di abad pertama, tidak adil sejak abad Adam sampai manusia mati? Kenapa dia baru hadir di abad pertama? Di mana adilnya itu? Oke, karena seperti ini ya. Keadilannya adalah dia menebus semua dosa dari abad pertama dan setelah dia dengan satu cara, yaitu berarti dia menebus dosa Fir'aun. Semuanya, seluruhnya. Coba tunjukkan dalil kalau Fir'aun itu, berarti menurut kamu Fir'aun loh, bagi yang percaya berarti nggak adil. Gimana orang mau percaya sama dia, orang dia belum lahir kok? Gimana orang-orang terdahulu mau percaya sama dia belum lahir? Berarti dia nggak adil. Itu jahat namanya itu. Dia lahir di abad pertama. Fir'aun nggak ketemu dia. Di mana Fir'aun mempercaya sama dia? Orang dia belum memperkenalkan diri sama Fir'aun. Sejak kapan Fir'aun baca Taurat? Sejak kapan Fir'aun baca Taurat? Emang orang-orang di luar agama Yahudi baca Taurat apa? Emang tahu orang-orang di luar Yahudi nubuatan tentang Tuhanmu itu? Namanya nggak adil ini. Tuhan baru muncul di abad pertama, teman-teman. Menyelamatkan orang yang percaya sama dia. Enak orang yang hidup sejaman sama dia, itu pun belum percaya sama dia. Yang nggak adilnya itu kepada orang yang sebelum dia. Muhammad Nabi Muhammad setelah Kristen, ya kan? Kok setelah Kristen? Yang sebelum-sebelumnya ada yang sebelum orang-orang Oke, saya jawab. Nabi Muhammad itu saya jawab. Kamu dengarkan saya. Nah, sebelum Nabi Muhammad hadir, Allah sudah beritahukan bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi dan rasul lain. Ada Musa dan Isa, artinya Tuhan kami adil. Tuhan kami telah memberikan Bani Israel itu nabi dan rasul bernama Musa dan Isa. Kemudian sebelumnya lagi ditarik lagi mundur, Tuhan kami yang bernama Allah sudah katakan Ibrahim sudah diutus juga untuk umatnya dan kaumnya. Sebelumnya lagi sudah ada Nabi Nuh yang bahkan diselamatkan menjadi nabi. Dan sebelumnya sudah ada Nabi Adam yang harus mengajarkan kepada keturunannya. Tuhan kami adil. Setiap masa diberikan panutan dan hukum atau syariat yang disebut dengan suhuf-suhuf. Artinya Tuhan kami adil. Diam dulu, belum selesai, jangan oke-oke aja, brother. Di zaman Adam, barang siapa yang mengingkari Adam, dia yang salah. Di zaman Nuh, barang siapa mengingkari Nuh, dia salah. Di zaman Musa, barang siapa mengingkari Musa, dia salah. Zaman Isa, yang ingkar pada Isa, dia salah. Artinya Tuhan saya itu telah memberikan petunjuk masa by masa sesuai dengan timeline dan kebutuhannya. Yang tidak adil itu Tuhanmu. Hadir di abad pertama lalu memasukkan ke surga orang yang percaya dia. Orang yang belum pernah ketemu dia gimana mau percaya sama dia? Gimana coba? Bagaimana itu orang-orang Sodom dan Gomora percaya sama Tuhanmu? Orang dia nggak kenalan sama Tuhanmu kok. Elia dan Henok kenapa bisa selamat? Dia pernah kenalan sama Yesus?
Maka inilah ketidakadilan Tuhanmu. Maka Yesus tidak bisa disetarakan dengan Tuhan. Tuhan maha adil, saya sudah jelaskan keadilan Tuhan saya. Saking adilnya Tuhan saya memberikan panutan setiap masa by masa. Tapi Tuhanmu tidak adil. Dia hadir di abad pertama, lalu syarat masuk surga adalah mengenal dia sebagai Tuhan. Hey, apa kabar itu Terus, orang-orang sebelum dia lahir? Adam mengajarkan apa ya? Apa yang dia bawa Adam mengajarkan syariat yang dibawa perintah dari Allah lah. Allah sudah memberikan kepada dia aturan. Dalam Al-Quran dikatakan suhuf. Apa suhuf? Lembaran-lembaran wahyu. Bukan hanya kepada nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga sudah punya suhuf. Ada tuh dalam surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu artinya di apa? Tuhan sudah beri aturan. Itu di zaman-zamannya Adam ya, Musa, mereka menyebut nama Allah atau tidak untuk berdoanya? Ya menyebut nama Allah lah, masa nyebut nama Yesus? Yesus belum lahir kok, gimana sih? Tapi kenapa orang-orang Yahudi masih nggak ada, jarang yang menyebut nama Allah dalam beribadah? Ya karena memang orang Yahudi nggak nyebutin nama Tuhan. Emang kamu tahu nama Tuhannya orang Yahudi? Musa orang apa? Yahudi kan? Bukan, Musa itu keturunan Lewi, Bani Israel. Yahudi itu keturunan Yehuda, itu etnis. Musa itu keturunan Lewi, dia Bani Israel. Nah, kalau kalian ingin mengklaim bahwa Musa itu menyebut nama Tuhan dengan Yeshua, mana data? Kalau saya ada datanya. Bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Maksudnya apa? Dialeknya itu hanya sedikit kayak orang Malaysia dengan orang Indonesia. Banyak lafaz-lafaz yang sama. Di Al-Quran dikatakan Musa menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Pertanyaannya, siapakah nama Tuhan Musa menurut orang Yahudi? Jawab. Kalau nggak bisa tunjukin kebenaran, jangan bantah kami. Orang yang berhak membantah kami yang bisa menunjukkan kebenaran dan bukti-bukti. Kalau Musa menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh, misalkannya. Yahweh, misalkannya. Tapi kalau tidak ada bukti bahwa Musa pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh dan Yahweh, jangan sok-sok bantah kami. Yang bisa mengatakan kami salah, orang yang bisa menunjukkan mana yang benar. Coba saya tanya sama kamu sebagai Kristen, siapa nama Tuhan menurut Musa? Jawab. Bahkan dalam kitab terjemahanmu saja nama Tuhan itu adalah Allah. Nih dasarnya, kamu baca dalam kitabmu, nama Allah itu adalah nama terjemahan loh. Nah masalahnya sekarang saya tanya, dalam bahasa Ibrani nama Tuhan itu siapa? Begini, tadi bilang Uni kan sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada nabi-nabi itu sudah beriman kepada Allah kan? Oh jelas, karena nabi-nabi terdahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dari sekarang, dari mulai zaman mana keturunan nabi ini sudah dianggap itu udah salah gitu loh, harus beriman ke Islam itu mulai zaman, dan apa salah mereka gitu loh? Saya nggak ngerti ini Wonder. Pertanyaanmu ini tentang apa? Begini, kapan manusia tersesat maksudnya? Ya, Manusia jadi- mulai tersesat itu sejak Habil dan Qabil mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti apa yang tidak diperintahkan Allah. Contoh menghabisi nyawa anaknya Habil dan Qabil. Itu memang terdapat dalam sirah nabawiyah ya. Tetapi dari awal makhluk Allah bukan ini. Maksudnya begini, generasi kapan atau yang mana yang dikatakan yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya ini sudah melenceng, sudah salah. Sementara Ya, setiap sampai saat generasi ini kan nabi lah. kebiasaan-kebiasaan Setiap generasi Nabi yang nabi itu mana ada yang itu? melenceng. Semua lah. Dalam kitabmu aja ada tulisannya kok. Dari kalangan Nabi Musa, yang menolak ke Nabi Musa melenceng. Dari kalangan Nabi Ibrahim, bapaknya pun melenceng. Bahkan bapaknya pembuat berhala. Jadi kalau kamu tanya ya setiap kalangan Nabi lah. Dari Nabi Nuh semua rata-rata melenceng. Makanya dihukum. Dari Nabi mana ya? Dari semua Nabi lah. Setiap Nabi pasti ditolak. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima itu yang benar, yang menolak yang keturunan salah. yang benar. Nah, keturunan yang benar ini stopnya di mana? Nggak ada. Apakah Islam ketika itu tidak waktu melihat Muhammad- keturunan. Tunggu. Jangan kamu bawa doktrin Atau agama gini, begini, Adik. sudut pandang. Tidak Sudut ada. pandang yang Bentar. benar ini, Bentar. Uni benahi dulu cara berpikirmu. Uni minta maaf ya, ya. bukan Saya keturunan. tahu dok. Oke, bukan keturunan, bukan keturunan. Pintar. Saya tidak Masih katakan pintar nih keturunan. Wonder nih. Tapi sudut pandang yang benar ini
ya mulai punah, mulai tidak berlaku itu yang mana? Apakah sampai saat ini di luar Islam tidak ada keturunan-keturunan sebelumnya yang masih tetap benar atau seperti apa? Apa pertanyaannya ini, Dek? Tadi mau diluruskan kamu nggak terima. Makanya Uni mau meluruskan dulu cara berpikirmu. Kebenaran itu bukan dari keturunan, Dekku. Kebenaran itu Iya, adalah Uni. pilihan Tapi- dari cara kamu. Coba, Oke, coba ya, dengarkan tapi dulu. apakah sampai Coba sekarang nggak ada Wonder, yang di Wonder. luar dari- Mau Uni mau bentar dulu, Dek. Setiap hamba Allah itu mendapatkan haknya dari Allah. Apa haknya dari Allah? Pemberitahuan, Dek. Bahkan kalau ada satu zaman yang tidak diberitahukan, Allah tidak memasukkan mereka ke neraka, Dek. Apa nama mereka itu? Ahlul Fatrah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengikuti syariat Islam, yang memang tidak mendapatkan risalah kenabian. Ada. Maka Tuhan kita, Tuhan yang umat Islam ini Tuhan yang adil. Kalau tidak ada yang dapat ilmu, kamu nih contohnya nih, kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tahu apa-apa, maka kamu bisa jadi dimaklumi oleh Allah karena ketidaktahuanmu. Tapi kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu tolak, kamulah yang dikatakan kafir. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin, salah satu ulama yang masyhur kalangan di YouTube saat ini, yang membuat buku ini ya, itu bahkan mengatakan tidak semua non muslim itu kafir. Siapa non muslim yang tidak kafir? Ada orang yang belum Islam, berada di pulau-pulau tertentu dan terpencil, mereka tidak mendapatkan akses pengetahuan tentang Islam. Mereka belum bisa digelari sebagai kafir, tapi mereka adalah ujian bagi kami bagaimana supaya kami terus bisa mengedukasi mereka tentang Islam. Karena kami diberikan kewajiban. Kewajiban bagi kami adalah menyampaikan tanpa harus ada tetek bengek, nyawa harus gini harus gini, enggak. Tapi juga makanya saya buka platform TikTok ini untuk menyampaikan, karena saya menjalankan kewajiban saya. Apakah nanti sampai ini ke pulau-pulau terpencil, bisa jadi videonya dipotong-potong, ada yang lihat, oh ternyata benar juga ya. Akhirnya mereka kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Inilah keadilan Tuhan saya. Bahkan orang yang tidak tahu pun akan dimaklumi oleh Allah. Mereka disebut dengan ahli fatrah. Tuhan tidak menghukum seseorang yang berbuat kejahatan tanpa ilmu, bahkan dia tidak tahu itu perbuatan jahat. Kenapa? Diangkat pena catatan amalan soleh dari orang yang pertama ODGJ, karena dia nggak tahu tuh perbuatannya itu salah atau benar. Kedua, orang tidur. Kamu kalau tidur nyekek mamamu, kamu nggak sadar, kamu nggak berdosa loh, karena kamu nggak tahu itu perbuatan jahat atau tidak, kamu lagi mimpi. Atau ketika kamu pertama ODGJ, yang kedua, ketiga adalah balik, belum balik, kamu masih belum masuk kategori balik, belum bisa membedakan baik dan buruk. Anak-anak kecil kalau nggak sengaja mendorong orang lain dan mati, orang itu dia tidak berdosa, dia tidak bisa dikisos karena dia belum balik. Ini keadilan Tuhan. Karena kalau masalah mampu dan tidak mampu itu akan dimaklumi oleh Tuhan. Contoh, kakimu ndak ada, kamu ndak mampu ke masjid, sementara laki-laki wajib ke masjid. Apakah ketika kamu ndak ke masjid kamu dihukumi sama Allah? Tidak, Tuhan kita adil. Maka Tuhan memberikan cara-cara, tata cara melalui Nabi Muhammad mengajarkan bahwa yang wajib itu bagi yang mampu. Makanya naik haji pun wajib bagi yang mampu. Tapi kalau mau dan tidak mau, kamu yang pilih, udah tahu ini benar masih kamu tolak, ya udah kamu kafir. Nah, sekarang kita back to topic. Wonder, ambil satu topik yang ingin kamu bahas dengan Uni, biar kita tidak muter-muter lari-lari nih. Saya mau kamu bertanya tentang agama Islam yang betul-betul kamu bingung dan kamu tidak menganggap bahwa ini Islam nggak layak diterima sebagai agama yang betul karena masalah ini. Coba itu yang kamu fokuskan dulu. Mumpung kamu ada di komen saya. Bagi saya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau bagi saya, Islam ya hanya satu saja kesalahannya. Di luar itu nggak ada sih menurut saya. Semuanya bagus. Dalam arti dalam ibadahnya, keimanannya semua bagus. Cuma Islam kan hanya perbedaannya tidak menerima Allah itu tadi dalam mempresentasikan kasihnya untuk manusia ini yang berdosa ini jadi manusia itu aja kan. Kalau yang lain-lainnya kan mereka sesuai Uni dari jelaskan ya. perjanjian lama kan, menaati Masya Taurat. Jadi menurut saya nggak ada yang salah tentang itu, hanya satu ya, bahwasanya ya kepercayaan Islam Allah menjadi Yesus itu yang tidak balance, itu aja. Jadi Islam mau diserang dari manapun tidak bakal bisa karena mereka mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Cuma satu aja kunci terakhirnya tentang penebusan dosa. Itu sih. Oke, Uni boleh bantu kamu untuk memahaminya ya. Tapi sebelumnya tolong teman-teman kasih apresiasi kepada saudara kita Wonder ini, entah bunga gitu untuk mensupport orang-orang seperti ini, harus ada nih.
saya harus adil. Saya harus apresiasi beliau ini. Kenapa? Sopan. Ya, walaupun kita berbeda keyakinan, tidak masalah. Dan beliau tidak menghujat. Saya hargai, saya respect. Salam hormat buat saudaraku Wonder. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahil Islam.